Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara berada. Kita bersyukur malam hari ini kita ada dalam podcast Renungan Sosianim. Doa dan pengharapan saya bahwa setiap kita pada malam hari ini boleh menikmati kebenaran firman Tuhan yang akan membawa kita semakin memahami kehendak dan rencananya di dalam hidup ini. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu yang kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malam ini kami hendak merenungkan firman-Mu. Kami percaya kami ada untuk menggenapi setiap tujuan-Mu. Pimpin dan tuntun kami lewat Roh-Mu yang kudus untuk dapat mengerti dan melakukan firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kita akan berbicara tentang Mazmur pasal yang ke-148, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14, dengan judul renungan kita, seluruh ciptaan dipanggil memuji Tuhan. Haleluya. Ketika Tuhan menciptakan segala sesuatu, saudara, Dia memiliki tujuan. Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-4, firman Tuhan berkata bahwa Tuhan menjadikan segala sesuatu untuk tujuannya, bahkan orang fasik untuk hari malapetaka. Ini mencakup segala sesuatu. Saudara dan saya juga memiliki tujuan. Dan apa tujuan tertinggi dari manusia? Tujuan manusia yaitu memuliakan, memuji Tuhan, dan sepenuhnya menikmati Dia untuk selamanya. Itulah tujuan kita ada di dunia ini, saudara. Itulah tujuan dari segala sesuatu yang telah diciptakan Tuhan. Tuhan menciptakan segala sesuatu untuk kemuliaan-Nya. Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-16 mengatakan bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Bahkan di dalam Yesaya 43 ayat yang ke-7 firman Tuhan berkata, setiap orang yang disebut dengan namaku, aku ciptakan untuk kemuliaanku. Mari kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, di dalam Mazmur 146 ayat yang pertama, sebelum kita akan maju di pasal yang ke-148. Mazmur 146 ayat yang pertama, yang terlebih dahulu memanggil kita untuk memuji Tuhan. Mazmur ini dimulai dengan kata-kata, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Memuji Tuhan, saudara, adalah percakapan batin yang dilakukan oleh pemazmur dengan jiwanya. Karena inilah yang terbaik yang dapat ia lakukan. Menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan itu baik, sebab itu menyenangkan. Dan itu adalah hal yang paling tepat yang harus kita lakukan. Dalam Mazmur pasal yang ke-148 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14, mengajak seluruh ciptaan untuk memuji Tuhan. Diperintahkan bahwa semua ciptaan untuk memuji Tuhan. Mari kita perhatikan ayat demi ayat, saudaraku yang diberkati Tuhan, bahwa ayat yang pertama sampai ayat yang kedua ini ditujukan kepada para malaikat yang ada di sorga. Dikatakan di sana bahwa pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan dari sorga. Pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia, hai segala malaikatnya. Pujilah Dia, hai segala tentaranya. Nah, saudara, kita masih ada di bumi. Kita bukan malaikat. Kata-kata ini memanggil makhluk-makhluk yang ada di sorga itu untuk memuji Tuhan. Malaikat hidup di alam yang berbeda dengan kita, namun mereka tetap dipanggil untuk memuji Tuhan.
Dan malaikat itu memang memuji Tuhan. Sebagai contoh, saudara, dalam Lukas pasal yang kedua ayat ke-10 sampai 14 dikatakan di sana bahwa bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ayat yang ketiga sampai yang keempat, firman Tuhan berkata di sana bahwa bukan hanya malaikat, bukan hanya makhluk surga, tetapi dikatakan pujilah dia, hai matahari dan bulan. Pujilah dia segala bintang yang cemerlang. Pujilah dia, hai langit yang mengatasi segala langit, hai air yang mengatasi langit. Nah, saudara, kita boleh memahami bahwa betapa luas yang terjadi dan tercipta oleh keagungan Tuhan. Dan hal itu membuat kita kagum dan takjub bahwa segala sesuatu diciptakan, dipanggil untuk memuliakan Tuhan. Pada ayat yang kelima dan keenam dikatakan di sana, biarlah semuanya memuji Tuhan, sebab Dia memberi perintah maka semuanya tercipta, dan Dia menetapkan semuanya untuk selama-lamanya. Dia memberi ketetapan, maka semuanya itu tidak akan berlalu. Pada ayat yang kelima, memberikan sebuah alasan mengapa ciptaan yang diciptakan itu dipanggil untuk memuliakan Tuhan. Karena Dia yang menciptakannya. Segala sesuatu yang diciptakan dimaksudkan untuk memuliakan penciptanya. Mari kita perhatikan ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-14. Ayat-ayat ini akan memberikan pemahaman bahwa pemazmur tidak hanya menyerukan pujian kepada Tuhan yang ada di sorga, tetapi pujian juga diperdengarkan dari bumi. Ayat yang ke-7 berkata, pujilah Tuhan di bumi, hai binatang-binatang laut yang besar dan segala samudera yang dalam. Banyak makhluk yang hidup di lautan, saudara, besar dan kecil. Semua hewan-hewan itu dipanggil memuji Tuhan. Bagaimana mereka memuji Tuhan? Saya tidak mengerti. Tetapi mereka memuji Tuhan. Ayat yang ke-8. Api, hujan es, dan kabut. Angin, badai menggenapi firman-Nya. Semuanya mencerminkan bahwa hal-hal ini memuji Tuhan dan semuanya menyatakan keagungan Tuhan. Ayat yang ke-9. Gunung-gunung dan segala bukit. Hai pohon-pohon, buah-buahan dan segala pohon aras, dipanggil untuk memuji Tuhan. Menyatakan bahwa keindahan dan keagungannya lah yang memuji Tuhan. Sebagaimana langit menceritakan kemuliaan Tuhan dari hari ke hari, demikian halnya bukit-bukit dan pepohonan memuliakan Tuhan dengan caranya. Sungguh luar biasa, saudara. Ayat yang ke-10 dikatakan, kita akan melihat binatang-binatang di bumi dan burung-burung di udara dipanggil memuji Tuhan. Dikatakan, hai binatang buas dan segala ternak, binatang melata dan burung-burung yang terbang. Binatang buas mencakup semua hewan liar. Tuhan telah menciptakan mereka semua untuk memuji Tuhan. Bukankah ini satu hal yang luar biasa, saudara? Dari segala penjuru dipanggil untuk memuji Tuhan. Pada ayat yang ke-11 sampai 12, hal ini sampai kepada manusia. Bahwa manusia adalah makhluk yang benar-benar dapat melakukan, memuji Tuhan dengan pikiran dan mulut mereka, yang dapat mengartikulasikan perintah Tuhan dan mentaatinya. Tentu kita mengerti bahwa manusia adalah ciptaan yang paling mulia dan sangat berharga. Firman Tuhan berkata, saudara, pada ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12, sampailah kepada manusia yang harus memuji Tuhan.
Dikatakan di sana, hai raja-raja bumi dan segala bangsa, hai pembesar-pembesar dan segala penguasa pemerintah dunia, hai pemuda-pemuda dan pemudi atau anak dara, gadis-gadis, hai orang tua dan anak-anak, semuanya. Artinya semua orang, baik muda maupun tua, baik laki-laki maupun perempuan, lemah maupun tak berdaya, kita semua dipanggil untuk memuji Tuhan. Lebih jelas dalam Mazmur pasal yang ke-150 ayat yang ke-6, firman Allah berkata, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Pemazmur telah menyatakan bahwa seluruh ciptaan untuk memuji Tuhan. Dan sekarang panggilan itu datang kepada saya dan saudara. Panggilan itu datang kepada manusia. Ciptaan yang paling mulia dan berharga di matanya. Diciptakan menurut gambar Allah. Harus memuji Tuhan. Panggilan Tuhan bagi kita untuk memuji Tuhan tidak mengenal batas, saudara. Baik dalam keadaan baik, tidak baik, dalam segala musim, biarlah mulut kita penuh dengan pujian hanya kepada Tuhan. Ayat yang ke-13 berkata, biarlah semuanya memuji nama Tuhan, sebab hanya namanya yang tinggi luhur. Keagungannya mengatasi bumi dan langit. Allah layak menerima pujian kita. Dia berdiri atas segala ciptaannya, sebagai satu-satunya yang layak ditinggikan dan diagungkan serta dimuliakan. Ayat yang terakhir pada ayat yang ke-14, ia telah meninggikan tanduk bagi umatnya, pujian semua orang kudusnya, bagi Israel yang dekat kepadanya. Pujilah Tuhan. Dia Tuhan menjadi kekuatan kita, saudara. Dia membebaskan. Dialah yang kita puji. Dialah yang kita sembah. Dialah Raja dan Tuhan. Pujilah Tuhan, hai semua orang kudusnya. Ketika kita memahami bahwa kita yang dahulu jauh telah dibawa dekat kepada Allah melalui iman, pujian akan keluar dari hati yang mengasihi, dari hati yang telah ditebus. Dan saya percaya dari semua ciptaan Tuhan yang begitu ajaib, agung, dan luar biasa, kita adalah ciptaannya. Kitalah yang memiliki alasan untuk memuji Tuhan, sebab kita memperdengarkannya lewat mulut kita. Itu sebabnya, mari saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, biarlah sepanjang kehidupan kita, sepanjang hari-hari yang kita lalui bersama dengan Tuhan, kita akan pakai mulut kita, akan terus dengan penuh dengan pujian pengagungan hanya kepada Tuhan. Persiapkan seluruh kehidupan kita, baik tubuh, jiwa, dan roh kita, dalam ibadah-ibadah raya yang akan kita kerjakan. Persiapkan hidup kita, bahwa kita akan membawa pujian, pengagungan, sembah, syukur kita hanya kepada Tuhan. Ingat saudara, kita dipanggil lewat pemberitaan firman Tuhan ini, dipanggil untuk memuji-muji Allah. Bila seluruh ciptaannya, langit, ciptaannya, pohon, tumbuh-tumbuhan, makhluk-makhluk semuanya dipanggil untuk memuji Tuhan. Apalagi saya dan saudara. Kita telah ditebus dengan darah yang mahal. Mari puji Tuhan dengan kehidupan yang telah ditebus ini. Biarlah segala yang bernafas memuji nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu bahwa kami dijadikan, diciptakan untuk mengerjakan tujuan yang agung darimu, untuk memuji kebesaran namamu. Kami yang dahulu jauh sekarang menjadi dekat karena iman kepadamu. Biarlah dalam segala keadaan mulut kami, hati kami akan terus dan selalu penuh dengan pujian hanya kepada Engkau. Roh Kudus menolong kami untuk melakukan segenap firman-Mu dan mengalami setiap janji-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.